Diawali dari jalan GBLA, yaitu bagi Anda yang akan menuju ke daerah timur, ke daerah Cileunyi, Cibiru, Garut gitu, ngambil ke kanan itu bisa ke Ciberem, ke Cimahi. Untuk ke kiri itu ke Ciwastra, ke Buah Batu bisa ya. Dan juga nggak tahu gimana ini mepet-mepet, aduh. Nah seperti itulah. Nah saya kan ambil ke Jalan Supratman, jadi ngambil yang jalur tengah. Ini jembatan layang Supratman, Jalan Jakarta. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kuy Kuy Channel. Selamat siang buat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Kuy Kuy Channel. Dan pada hari ini saya akan nge-review perjalanan kembali, yaitu diawali dari jalan GBLA, yaitu sekitaran daerah Derwati atau arah ke daerah Sapan, sebelahnya tol. Hari ini saya akan nge-review perjalanan, yaitu masuk ke Jalan Gede Bage, setelah itu masuk ke Jalan Soekarno-Hatta, dan masuk lagi ke Jalan Kiara Condong. Setelah itu Jalan Jakarta, baru ke Jalan Supratman. Untuk itu saya ucapkan selamat menikmati perjalanan ini. Saya ucapkan selamat menonton. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung, selamat menonton. Semoga video yang saya buat ini menjadikan hiburan, bermanfaat juga tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi para baraya yang sudah memberikan subscribe ya ke saya. Semakin hari semakin bertambah subscribe yang saya terima. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para baraya. Semoga kebaikan para baraya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan bagi para baraya yang belum subscribe, boleh di subscribe, di like, komentar, diklik tombol loncengnya agar Anda atau para baraya tidak ketinggalan dengan video yang saya update berikutnya. Kembali ke perjalanan. Posisi saya sekarang sudah memasuki ke Jalan Gede Bage. Jalan Gede Bage ini yang menghubungkan antara Jalan Ciwastra atau Jalan Derwati ya, hingga ke perempatan Soekarno-Hatta. Untuk Jalan Gede Bage ini jalannya sempit ya. Lalu lalang kendaraan di sini biasanya padat. Cuma untuk siang kali ini karena cuaca juga di sini mendung ya. Ini sisa-sisa malam juga ada hujan tuh, kelihatan di depan ada genangan air Cailencang ya. Bandung itu sudah populernya dengan Cailencang. Nah seperti ini genangan air di jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Untuk siang kali ini posisi di Jalan Gede Bage terlihat lancar-lancar saja, karena memang untuk di daerah sini lalu lalang kendaraan juga tidak ada sendatan untuk daerah sini, kecuali nanti setelah tiba di rel kereta
Gede Bage biasanya di situ ada hambatan, dan nanti ketemu di perempatan Soekarno Hatta. Di situ juga biasanya tersendat karena biasanya antrian kendaraan di hari-hari tertentu itu biasanya di situ padat. Cuma untuk sekarang kelihatannya masih normal-normal saja, karena untuk Bandung sekarang itu PPKM level 3 ya. Sekarang COVID-19-nya untuk informasi itu melonjak kembali gitu ya. Dan Bandung juga sudah diterapkan ada PPKM level 3. Ya mudah-mudahan saja dengan apa dan upaya dari pemerintah dengan diadakannya PPKM level 3 ini membatasi segala kegiatan ya, untuk kegiatan di luar. Mudah-mudahan saja apa yang diharapkan oleh pemerintah, oleh kita semua dijauhkan dari segala penyakit, terutama untuk COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan aja kita selalu diberikan kesehatan. Ini saya kembali lagi ke perjalanan tuh, lupa tuh. Saya ini sudah di depan Summarecon nih, sebelah kanan barusan tuh Summarecon. Dan sekarang masih mau menuju ke arah Soekarno Hatta. Posisi masih di Jalan Gede Bage. Di sini lancar-lancar saja. Mudah-mudahan saja juga sampai di sana, sampai di tujuan ke Jalan Supratman, kita selalu diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Masih posisi di Jalan Gede Bage. Di sebelah sini terlihat ya, di kiri jalan ini nih terlihat masih ada pesawahan, walaupun dihimpit dengan kawasan industri atau pabrik di sini ya, tapi ternyata masih terlihat ada pesawahan. Alhamdulillah ya, kita sebagai orang Indonesia khususnya orang Bandung khususnya ya, maaf, orang Indonesia umumnya, alhamdulillah negara kita Indonesia ini masih tergolong untuk kawasan perkebunan dan pesawahan juga masih terlihat ada ya. Mudah-mudahan saja kita sebagai warga negara yang baik, mudah-mudahan bisa menjaga kelestarian alam ya, karena baik dan buruknya alam ini tergantung dari kita. Kembali ke perjalanan, posisi sekarang masih di Jalan Gede Bage, dan sebentar lagi akan tiba di perlintasan ini, belokan ya, di depan itu ada belokan. Di situ biasanya ada sendatan karena kendaraannya terlihat nih, terlihat di depan sudah mulai pelan, kemungkinan ada sendatan di depan. Biasanya di situ tuh pas belokan tuh tersendat karena ada kendaraan yang besar, kontainer atau truk yang melewati, dan di belokan itu biasanya di putarannya tuh habis ya jalan untuk ke kirinya, jadi biasanya ditahan dulu untuk jalur yang lawan arahnya, untuk masuk dulu truk-truk yang besar, biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini enggak ya, mudah-mudahan. Posisinya memang di sini jalannya sempit, dan di depan menemukan belokan yang cukup tajam di situ, jadi tekukannya tuh menekuk sekali di situ, jadi memang agak kesulitan, apalagi untuk kendaraan-kendaraan besar, karena harus ngambil jalan orang lain dulu ya supaya bisa masuknya. Nah seperti ini ya, ternyata ada sendatan.
biasanya sudah ada titik-titik air mata lagi, air mata, mohon maaf para badaya, titik air hujan lagi ya. Ternyata ada titik-titik air hujan lagi nih, sudah ada tetesan kembali. Padahal memang sih cuacanya memang di sini mendung, terlihat mendung. Kemungkinan akan turun hujan, entah mau turun hujan atau gimana, cuma rasanya gerah sekali nih, panas sekali itu siang hari ini. Nah ini biasanya di pas belokan sini memang agak ada sedatan tuh kan, belokannya seperti ini, jadi menekuk sekali, apalagi untuk kendaraan besar ya, kesulitan mungkin tuh sini bergantian juga gitu kan. Nah seperti kendaraan yang ini nih, kalau posisi di tempat yang tadi pasti agak kesulitan gitu ya. Nah di depan ini akan ketemu ke perlintasan kereta api, yaitu stasiun Gede Bage ya. Posisi stasiunnya ada di sebelah kiri saya kalau tidak salah. Dan di depan sedikit itu terminal peti kemas yang berada di Gede Bage, Kota Bandung. Nah ini posisi terminal peti kemas itu di sebelah kiri nih, masuk dari kiri sini. Nah ini saya sudah mau memasuki ke Jalan Soekarno-Hatta, perempatan Soekarno-Hatta ya. Untuk di depan nanti saya akan ambil kiri untuk masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Itu bisa dari sini banyak pilihan ya. Kalau Anda mau bertujuan ke Ujung Berung, Anda tinggal lurus saja ke jalan arah rumah sakit. Dan bagi Anda yang akan menuju ke daerah timur, ke daerah Cileunyi, Cibiru, Garut gitu, ngambil ke kanan. Saya ambil kiri ya, akan memasuki ke Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta ini dalam satu lajurnya itu dibagi dua. Untuk jalur kanan dengan sekatan trotoar itu untuk kendaraan-kendaraan yang kecepatannya ya normal, dan untuk kecepatan rendah itu di sebelah kiri, yaitu pengguna sepeda motor atau roda 2 atau angkot diwajibkan untuk menggunakan jalur sebelah kiri, terkecuali memang untuk putar balik ya. Untuk putar balik biasanya ngambil dulu ke kanan, seperti depan sini nih, ini putar balik. Untuk sepeda motor bisa untuk putar balik, bisa ngambil ke kanan dulu baru putar balik. Tapi untuk kendaraan roda 2 tidak diperbolehkan. Lajur kanan ini dipergunakan untuk mengendarai atau dipergunakan untuk roda 2 ya. Jadi roda 2 sudah disediakan jalurnya di sebelah kiri. Siang kali ini situasi perjalanan di Jalan Soekarno-Hatta terlihat normal ya untuk daerah sini. Memang untuk daerah sini normal tuh karena belum ada menemukan putaran balik ataupun lampu merah ya. Nanti biasanya setelah metro tuh di situ banyak putaran balik, juga akan menemukan nanti lampu merah di Kiara Condong ya, Kiara Condong atau seputaran Samsat ya, kantor bersama dulu. Di situ biasanya lampu merahnya cukup lama. Jadi jika Anda atau para baraya yang melewati jalur Soekarno-Hatta, harap bersabar bila Anda menunggu lampu merah di Jalan Soekarno-Hatta gitu ya. Karena kemungkinan bisa 2 atau 3 kali lampu merah di situ. Karena tumpukan kendaraannya sangat panjang, sangat banyak sekali di situ. Karena memang untuk jalur Jalan Soekarno-Hatta ini jalur utama ya. Orang-orang atau para pengemudi paling banyak menggunakan jalur Soekarno-Hatta ini di luar jalan tol ya. Karena memang ini alternatif yang termudah dari arah Cibiru atau putaran Cibiru untuk menuju ke daerah Cimahi ataupun mau ke daerah
daerah barat kota Bandung gitu ya. Jadi memang harap bersabar bila Anda menunggu lampu merah di stopan Jalan Kiara Condong atau seputaran Samsat kantor bersama. Di situ cukup lama sekali. Ini juga saya sudah di depan ini metro nih, kalau tidak salah di depan metro nih. Di sini juga sudah ada putaran balik, kadang-kadang juga ada sendatan. Kita bergantian dengan yang mau masuk ke jalur yang saya lewati ini. Harap bersabar, harap juga kita memberikan kesempatan ya. Tapi ya terkadang orang atau pengemudi juga ya, kita memberikan kesempatan sama yang lain, tapi kadang-kadang kita juga, saya termasuk saya gitu ya, untuk menggunakan jalan gitu, pengguna jalan, saya terkadang kalau saya memberikan ke orang lain kesempatan silahkan, tapi terkadang saya pun kesulitan gitu ya. Tapi mudah-mudahan mungkin hanya segelintir orang saja atau segelintir pengemudi yang seperti itu. Posisi ini saya sudah di depan metro nih, sudah di depan metro. Untuk siang kali ini memang di sini tuh terlihat lancar sedikit ya. Sebentar lagi akan menemukan lampu merah dan di situ memang tersendat ya, bukan tersendat, berhenti sekali di situ karena lampu merahnya ya cukup lama. Ternyata saya salah ngambil jalur, bukan salah ngambil jalur, sebetulnya memang saya posisi ada di kanan ya. Jadi terpaksa saya pun mengikuti mobil yang di depan, padahal sebetulnya dia juga salah, harusnya posisinya di kanan sekali, karena kan jalan ini untuk jalur utama itu dibagi 3 bagian. Jadi untuk jalur kiri atau tengah itu diperbolehkan untuk lurus, itu untuk putar balik itu sudah dikasih jalan itu sebelah kanan, tapi tetap aja ada yang menggunakan 2 jalur, padahal putaran baliknya yang bisa digunakan hanya 1 kendaraan saja ya. Seperti itulah, mudah-mudahan saja saya pribadi tidak seperti itu ya, mudah-mudahan. Posisi masih di Jalan Soekarno-Hatta dan saat ini saya masih tancap gas nih karena lowong di sini. Ya tinggal menunggu saja detik-detik pemberhentian di depan karena menunggu lampu merahnya yang cukup lama. Maaf sekali nih, suara luarnya memang terlalu keras ya, juga gemuruhnya terlalu tinggi, mohon maaf. Memang kendaraannya ya mobil-mobil yang bukan mobil mewah ya, jadi sangat terasa sekali getarannya ataupun berisiknya, mungkin beda sekali dengan mobil-mobil mewah. Dan ini sendatan sudah terasa sekali nih di sini. Sendatannya sudah terasa sampai di sini. Padahal posisi lampu merah itu masih terlihat jauh. Karena kalau sudah mendekati biasanya sudah ada pagar besi. Di sebelah kanan itu sudah ada pagar besinya. Nah itu kalau sudah ada pagar besi itu sudah mendekati ke lampu merah. Nah ini sedangkan pagar besi di sebelah kanan saya itu masih belum terlihat ya. Jadi saya ini baru mendapatkan pagar besinya nih sebelah kanan saya, dan ini bisa berhenti dalam 2 kali lampu merah. Jadi berhenti ini bisa 2 kali ya. Jadi sekarang jalan dulu hijau, tadi kan berhenti dulu tuh merah.
sekarang jalan hijau, nanti biasanya sudah mau mendekati atau sudah terlihat lampu merahnya, kita berhenti lagi karena mendapatkan lampu merah. Nah seperti ini kan ya, itu masih bersyukur bisa 2 kali lampu merah gitu ya, terkadang juga bisa 3 kali gitu. Ini saya skip dulu, kasihan para penonton menunggu lampu merah gitu ya. Nih saya sudah mau memasuki ke jalan Kiara Condong. Untuk lurus itu bisa ke Ciberem, ke Cimahi. Untuk ke kiri itu ke Ciwastra, ke Buah Batu bisa ya. Ke kiri ke Ciwastra, ke Buah Batu. Saya ambil kanan ke jalan Kiara Condong atau Ibrahim Aji ya. Ini masuk ke daerah Kiara Condong atau Ibrahim Aji. Jalan Ibrahim Aji ini yang menghubungkan jalan antara Soekarno-Hatta dengan Cicadas gitu ya, atau Antapani, karena yang dipergunakan 2 jalur itu hanya hingga sampai Jembatan Pelangi atau perempatan Antapani, karena yang dari arah Cicadas itu tidak bisa masuk dari jalan Kiara Condong. Jadi dari sana itu sudah berlawanan arah ya. Jadi hanya yang bisa dimasuki dari jalan Cicadas saja. Di sini terdapat sendatan karena di depan ada putaran balik. Biasanya putaran balik dari arah Kiara Condong utara mau ke putar balik ke Binong biasanya, atau ke arahnya daerah-daerah Kiara Condong sebelah yang saya lewati ini. Nah ini di depan ada putaran balik. Nah di depan nanti ketemu lagi ke putaran balik, biasanya ada satu lagi kalau tidak salah, di situ juga bakal tersendat kembali. Dan setelah itu ketemu ke perempatan Binong. Perempatan Binong ini nanti untuk ke kiri itu bisa ke Jalan Gatot Subroto atau bisa ke Trans Studio Mall ya. Kendaraan di depan ini terlihat nanggung nih ya, dia kenceng enggak, pelan juga enggak, disalip juga agak sulit nih. Jadi saya bersabar dulu aja, yang penting terlambat asal selamat gitu ya. Situasinya di sini enggak padat sih, cuma agak merayap sedikit karena memang ada sendatan sedikit saja. Dari depan nih putaran balik lagi. Nah ini nanti setelah ini ketemu ke perempatan Binong. Perempatan Binong ini perlintasan antara Pindad yang ke PSM ya, kalau ke kanan itu ke PSM, untuk ke kiri itu ke Jalan Gatot Subroto, untuk lurus itu ke Jembatan Layang Kiara Condong. Nah ini depan ada stopan lampu merah. Aduh ini yang di kanan juga nggak tahu gimana ini, mepet-mepet. Aduh Nah seperti itulah ya baraya. Mudah-mudahan para baraya termasuk saya juga, kalau memang hendak mau belok kiri tidak usah ada di kanan, ngambil kiri dari sebelumnya supaya ya tidak mengganggu yang lain, karena etika di dalam berlalu lintas pun harus dipergunakan. Kita harus menghargai sesama pengguna jalan ya. Kembali lagi ke perjalanan ini, saya sudah memasuki ke Jalan Kiara Condong yang sebentar lagi akan naik ke Jembatan Layang Kiara Condong.
Jembatan Kiara Condong ini atau jembatan layang Kiara Condong ini adalah rekayasa agar tidak terlalu padat, karena di bawah itu kan pasar Kiara Condong ya. Setelah itu juga ada perlintasan kereta api stasiun Kiara Condong. Di situ sangat padat sekali karena angkot juga, kegiatan pasar juga gitu kan. Terus juga perlintasan kereta api yang sesekali jika ada kereta api lewat juga kan ditutup. Jadi memang sedatanya di situ cukup padat ya. Ini jembatan layang Kiara Condong yang dibawanya rel kereta api stasiun Kiara Condong. Terlihat ke utara Bandung hamparan gunung ya, hamparan warga atau hamparan perkampungan atau hamparan perumahan terlihat ya. Walaupun tidak jelas tapi terlihat karena memang posisi jembatan ini agak tinggi dan jalannya memang cukup bagus lah ya. Ini sebentar lagi turun ke jalan, masih di Jalan Kiara Condong atau Ibrahim Haji. Masih posisi di Jalan Ibrahim Haji atau Jalan Kiara Condong. Di depan akan ketemu lagi ke persimpangan, yaitu persimpangan Jalan Jakarta, persimpangan Antapani. Juga nanti akan menemukan jembatan Pelangi ya. Jembatan Pelangi ini yang menghubungkan antara Jalan Antapani dengan Jalan Jakarta. Di sini memang kalau sebelum ada jembatan Pelangi ini sangat padat sekali karena dari arah lawan sana tuh, dari lurus sana itu dari Cicadas. Nah ini jembatan Pelangi, untuk ke kanan itu ke Antapani ya, ke Antapani juga bisa, ke Soekarno Hatta juga bisa, hingga ke Arca Manik ya bisa ya. Saya ambil kiri masuk ke Jalan Jakarta dan nanti akan masuk ke Jalan Supratman yang akan melalui dulu jembatan layang Supratman atau Cicadas ya. Ini Jalan Jakarta ini yang menghubungkan antara Jalan Ibrahim Haji atau Kiara Condong dengan Jalan Ahmad Yani. Di Jalan Jakarta ini terlihat kendaraannya ya nggak terlalu padat, cuma agak merayap aja gitu karena di sini kan lancar sih perjalanannya, cuma kendaraannya memang di sini cukup banyak. Jalan Jakarta ini cukup luas ya, cukup luas dan hanya dipergunakan satu jalur saja. Jika Anda ingin masuk ke Jalan Sukabumi, jangan ngambil di tengah, Anda ambil kiri karena Jalan Sukabumi itu sebelum naik jembatan layang ambil ke kiri. Dan bila mana Anda ingin masuk ke Kosambi melalui Jalan Ahmad Yani, Anda ke kiri terus ambil lurus sedikit, jadi di bawahnya jembatan layang Supratman Jakarta ini gitu ya. Dan untuk masuk ke Cicadas ambil kanan. Ini untuk ke kanan itu ambil ke Cicadas atau Cicahem atau Ahmad Yani. Nah saya akan ambil ke Jalan Supratman, jadi ngambil yang jalur tengah. Ini jembatan layang Supratman Jalan Jakarta. Dulunya di sini padat sekali karena ada persimpangan Jalan Sukabumi juga dulu yang
memang sekarang juga 2 jalur, dari situ sangat berebut. Ini sudah ada titik-titik hujan dan saya sudah tiba di Jalan Supratman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas tontonannya. Saya cukupkan sekian dulu videonya. Jangan lupa ditunggu video berikutnya. Semoga saja video yang saya buat ini menjadi tuntunan ataupun tontonan dan menjadikan hiburan dan bermanfaat tentunya ya. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih sekali, dan bagi yang belum subscribe boleh di subscribe. Untuk itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.